Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai incretin, ya, kemudian peranannya dalam homeostasis glukosa, kemudian juga potensial pleiotropic effect dari GIP, glucose insulinotropic peptide, ya, glucose dependent insulinotropic peptide, dan GLP-1. Ya. Kemudian juga pengaturan dari sekresi insulin oleh incretin, ya. Kemudian kita bahas mengenai GIP effect. Nah, khususnya pada adipose tissue metabolism. Nah, ini karena kaitannya dengan obesitas, ya. Jadi ini yang saya kira yang menarik, ya, mengenai peranan GIP pada adipose tissue metabolism. Dan yang terakhir, farmakoterapi to enhance the incretin in type 2 diabetes. Nah, mungkin saya mulai dengan slide ini. Ya, slide ini selalu menarik, ya, karena selalu digambarkan bahwa patofimekanisme dari DM tipe 2 itu sangat ribet. Tadi kita sudah dengar istilah ribet itu, ya, memang ribet seperti kelihatannya seperti ini, ya, yang dikenal dengan egregious 11. Jadi ada 11 organ yang terlibat. Tapi yang menurut saya bukan penting yang 11-nya itu, tapi sebetulnya yang utama di sini adalah memang pancreatic beta cell dysfunction yang insulinnya kemudian menurun, dan insulin resistant yang meliputi organ liver, muscle, dan adipose. Jadi ini kemudian yang menyebabkan dia hyperglycemia, makanya disebut sebagai beta cell centric construct, ya. Tapi ternyata itu banyak melibatkan organ-organ lain atau sistem lain. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai incretin effect. Jadi incretin effect, bagaimana kaitannya antara incretin dengan kemudian fungsi sel beta dan insulin resistant. Jadi kalau lebih sederhananya seperti ini, ya. Jadi bahwa postulatnya adalah insulin resistant, beta cell dysfunction, dan impair incretin effect. Jadi pada DM tipe 2 itu ada gangguan dari incretin effect, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa incretinnya itu kurang begitu kuat sehingga dia mengganggu sekresi insulin atau menyebabkan relatif insulin defisiensi, ya. Nah, mungkin kita sedikit mengulangi, ya, ini slide lama, ya. Sebetulnya kalau dulu kita menganggap bahwa saluran cerna itu adalah memang tempat kita mencerna makanan, dan di situ banyak enzim-enzim pencernaan. Tapi di samping enzim-enzim pencernaan ternyata dia hormon-hormon. Nah, antara lain adalah incretin, tapi ada juga hormon yang lain, misalnya cholecystokinin, ghrelin, dan lain-lain, ya. Banyak hormon-hormon yang bekerja di saluran cerna. Nah, kalau kita lihat GLP-1 itu diproduksi di L-cell. Nah, L-cell itu banyak kita temukan di bagian ileum, ya. Jadi kemudian kalau GIP ini yang kita akan bahas lebih dalam mengenai GIP, itu hasil dari K-cell di yeyunum. Kenapa dia diproduksi? Karena usus itu kontak dengan makanan. Khususnya adalah karbohidrat dan lemak. Jadi karbohidrat dan lemak ini yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan hormon incretin ini, ya. Nah, bagaimana sebetulnya kalau hormon itu katanya dihasilkan dari kelenjar dan kemudian mempunyai efek, dan efeknya jauh. Jadi bukan di sampingnya begitu. Kalau sampingnya kan disebut parakrin, ya. Nah, jadi L-cell itu menghasilkan GLP, ya. Jumlahnya tentu mungkin banyak, ya, karena makanan yang kita makan banyak, dia nempel dengan L-cell memproduksi GLP-1. GLP-1 itu melalui sistem portal dia masuk ke liver. Nah, tetapi itu ada enzim DPP-4, ya. Enzim DPP-4 itu memecah GLP-1 sehingga dia menjadi inaktif. Nah, yang sampai ke liver, ya, dan mempunyai efek itu hanya tinggal 25%-nya lagi,
ya. Kemudian dari liver itu dia juga masih mengalami degradasi, kan kemudian untuk ke sistemiknya itu, jadi di liver itu dirusak sekitar 40-50%, jadi berarti tinggal kurang lebih sekitar 10% yang bisa sampai ke otak dan ke pankreas. Ini adalah sebagai target organ, ya. Jadi sebagai target organ. Nah, kalau lebih sederhana, kita bisa lihat di gambar ini ya, di mana setelah kita makan, kemudian makan khusus, kemudian dikeluarkan GLP-1 dan GIP yang aktif, tetapi kemudian sebagian besar kemudian dinonaktifkan, sebagian kecil kemudian bisa masuk ke alpha cell dan beta cell, kemudian di beta cell dia bisa meningkatkan sekresi insulin, ya, kemudian di alpha cell dia bisa menekan produksi dari glukagon. Hasilnya adalah bahwa gula darah itu menjadi lebih turun. Ya, ini homeostasis glukosa, peranan dari incretin. Nah, kalau kita lihat bagaimana GLP-1 itu meningkatkan sekresi insulin dari beta cell, kita lihat yang sebelah kiri di sini ya, responnya. Jadi beta selnya itu meningkat, ya. Tetapi kita lihat juga bahwa ternyata kan dia bisa pergi ke otak dan di situ dia menekan nafsu makan dan menimbulkan rasa kenyang. Dengan demikian makannya berkurang dan akhirnya beban kerja beta sel itu juga menurun. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Jadi dia bermanfaat meningkatkan insulin tetapi juga menurunkan kerja dari pankreas, oleh karena dia juga orangnya makannya menjadi lebih berkurang, ya. Dan kemudian juga ususnya itu bekerja menjadi lebih lambat, sehingga lebih lambat pengosongan lambungnya, berarti penyerapan glukosa menjadi lebih lambat. Nah, mungkin kita balik sedikit mengenai bagaimana sih incretin effect itu bisa terjadi, ya. Ini memang sudah sering kita dengar. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita mengkonsumsi gula, ya, gula per oral, ini yang merah, maka terjadi peningkatan kadar gula darah. Peningkatan kadar gula darah. Ini gula darah, ya. Dan ini waktunya sampai 3 jam, ya. Nah, sekarang kalau kita diberikan gula, ya, dextrose per infus, tapi diberikan supaya dia mencapai kurva yang sama dengan kurva yang diberikan per oral. Ini pada subjek orang normal, 8 orang, hasil kurvanya seperti ini. Cuma kita bisa lihat bahwa yang diberikan glukosa per oral, sekresi insulinnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau glukosanya itu diberikan intravena langsung, ya. Nah, kadar gula darahnya sama, kadar insulinnya beda. Nah, inilah yang disebut sebagai incretin effect, ya. Jadi kita bisa lihat sini berapa sih sebenarnya pengaruh daripada insulin, daripada incretin untuk sekresi insulin. Kurang lebih kalau kita lihat di sini pengaruhnya adalah sekitar 60%. Jadi kan kita selama ini dibilang bahwa makanan glukosa masuk ke beta sel, kemudian beta sel mensekresi insulin, seperti itu ya. Tapi ternyata incretin itu mempunyai efek lebih besar daripada glukosa yang masuk ke dalam beta sel. Jadi dia memperkuat insulin tadi. Nah, ini sekali lagi mengenai yang sebelah kiri, ini adalah incretin effect-nya, ya. Tapi kalau kita lihat, kalau pada pasien diabetes, ini ada 14 pasien diabetes yang diberikan cara yang sama, ya, ternyata dia incretin effect-nya itu lebih kecil. Makanya dulu orang kemudian memakai defect ini sebagai pendekatan terapi. Caranya apa? Diberikan anti DPP-4 supaya incretinnya itu jangan cepat habis, sampainya ke pankreas itu menjadi lebih banyak, jangan cuma 10% tapi lebih gitu ya. Nah, itu pendekatan yang dilakukan gitu, untuk incretin effect tadi. Sekarang kalau kita lihat ya mengenai GLP-1 secretion dan reseptor, itu ada di mana? Ternyata di samping L cell itu juga ada sel-sel saraf, ya. Ini neuron, ini kayaknya misalnya otak bagian belakang yang mensekresi dari GLP-1. Dan dia mempunyai reseptor
pada berbagai tempat, antara lain di otak juga, di paru-paru juga, di jantung juga, di ginjal juga, dan GI tract, ya tadi efeknya memperlambat, dan juga mempunyai reseptor di pankreas, baik di alpha cell maupun di beta cell. Ya. Nah, dia mempunyai juga efek pleiotropic, ya kalau kita lihat di sini ya. Kita sandingkan antara GLP-1 dan GLP, ya. Apa sih sebetulnya ini? Dua-duanya incretin dan menghasilkan incretin efek, tapi dia mempunyai efek-efek yang berbeda. Misalnya GLP-1 dia meningkatkan rasa kenyang dan membuatkan rasa mual. Tetapi sebetulnya kalau GIP dia menurunkan rasa mual. Pankreas ya GLP-1 itu menurunkan glukagon, sedangkan di GIP meningkatkan glukagon. Nah, yang menarik di sini pada efeknya pada subcutaneous white adipose tissue. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa? Karena dia meningkatkan insulin sensitivity, ya, kemudian meningkatkan lipid buffering capacity. Jadi maksudnya lipid buffering capacity seperti ini. Kita punya lemak subkutis. Jadi kalau kita makan, baik makan karbohidrat maupun makan lemak, kan dia harus kelebihan harus disimpan. Di mana tempat penyimpanan kita adalah di lemak subkutis. Itu yang normal, ya. Nah, kalau dia sudah penuh, baru dia bingung. Makanya dia disimpan di ektopik. Ektopik itu di mana? Di central obesity, di otot, di lemak, di liver. Yang liver kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Rino mengenai bagaimana liver itu akhirnya tertimbun lemak ektopik. Ya. Jadi di sinilah perbedaan antara GLP dan GIP. Ya. Nah, jadi ya tentunya ada perbedaan, tetapi juga ada yang efek yang kurang lebih sama. Jadi dia menurunkan intake, ya baik GLP maupun GIP, ya kemudian di pankreas itu dua-duanya juga meningkatkan sekresi insulin, ya kan? Kemudian menurunkan gula. Nah, itu sama deh ya. Kemudian di liver itu meningkatkan insulin sensitivity, menurunkan ectopic lipid accumulation. Ini ya, penting ya. Karena ectopic lipid accumulation itu berperan kepada timbulnya perburukan dari diabetes mellitus ya. Kemudian ini juga meningkatkan sensitivity insulin dan juga menurunkan ectopic accumulation. Ya. Nah ini distribusi GIP. Ternyata GIP itu mempunyai reseptor baik di alfa maupun di beta sel. Ya. Dan juga dia ada di adipose tissue, khususnya di subcutaneous visceral. Ya punya reseptor di sana. Ya. Jadi mempunyai efek yang baik di situ. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana sebetulnya GIP itu dikeluarkan dan kemudian bagaimana dia actionnya kepada beta sel. Nah, sekarang kalau kita makan di sini, ya, makan, kemudian di sini ada K sel, ada L sel, K sel dan L sel memproduksi GIP masuk dalam pembuluh darah, GLP juga masuk pembuluh darah, kemudian dia pergi ke beta sel di sini. Jadi gula yang juga masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia masuk ke beta sel ya melalui GLUT2, jadi dia nggak butuh insulin, kemudian menghasilkan ATP dan menyebabkan dia bisa mensekresi insulin terjadi. Jadi sebenarnya insulin ini terjadi oleh karena ada gula dan oleh karena ada GIP dan GLP. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail bagaimana pengaturan dari sekresi insulin, ya ini sudah sering kita lihat, ada glukosa, ada reseptor GLP-1 dan ada reseptor dari GIP. Dan kita lihat di sini, glukosa saja memang kalau dia masuk, dia bisa menutup ATP kalium channel, dan kemudian dia menyebabkan istilahnya polarasi dari kalsium, sehingga dia menyebabkan sekresi dari insulin. Nah, peranan GLP dan GIP itu di mana? Di sini ya, kita lihat dia meningkatkan CCMP, kemudian memperkuat dari pooling daripada kalsium ini, sehingga sekresi insulin itu menjadi lebih kuat. Jadi saya kira ini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana respon kalau kita pada orang sehat memberikan oral glucose. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau kita berikan oral glucose,
ya, plasma glukosnya itu meningkat. Plasma glukos itu meningkat. Yang biru itu diberikan oral, yang merah itu diberikan intravena, mengikuti kadar gula darah ini. Jadi supaya sama. Dan kita lihat di sini yang diberikan oral ternyata GAP-nya itu meningkat. Sama dengan juga GLP-nya juga meningkat. Jelas ya. Jadi bahwa dia memang hormon yang dikeluarkan karena kontak dengan makanan. Kalau dia kontak di usus, tapi kalau dia diberikan intravena, dia tidak meningkat yang merah, ya. Nah, dan kemudian di sini ini memang saya belum begitu bisa menjelaskan, tapi di sini ya memang kita ingin memperlihatkan bahwa kalau dia diberikan per oral, ya di sini kita lihat efek atau incretin efeknya yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi diberikan oral. Nah, sementara kalau dia itu pada saat dilakukan OGTT itu diberikan atau GLP atau GLP atau gabungan keduanya. Maka di sini akan diperlihatkan, ya, ingin dilihatkan bahwa di situ ternyata incretin efeknya itu berbeda-beda dan terjadi peningkatan. Ya. Oke. Jadi di samping tadi bahwa ini terjadi peningkatan dari GIP, peningkatan GLP, ternyata juga glukagonnya juga terjadi penurunan, ya, dengan pemberian secara oral, Nah, sini bagaimana efeknya, ya, GIP ini, ya, dia mempunyai dual efek, kepada alpha cell dan beta cell. Jadi saya kira menarik ya. Jadi kalau kita makan, ya, di sini ada GIP, ada GLP, ada glukosa, ada asam amino, ya. Kemudian dia tentunya masuk sampai ke pankreas. Kemudian di sini di alpha cell, ya, yang bekerja di sini GIP, kemudian dia memproduksi glukagon. Nah, glukagonnya ini kemudian dia berkomunikasi dengan beta cell, ya. Kemudian di samping itu juga GIP dan GLP itu juga mempunyai reseptor di beta cell dan ini memperkuat sekresi dari insulin. Jadi sini ada komunikasi antara alfa dan beta, ya. Kemudian di sini ada efek dari asam amino ke alfa, ditambah juga efek dari GIP kepada ini meningkatkan glukagon. Oke. Ini yang mengenai lemak. Jadi ini yang begini. Jadi kalau kita lihat, ya, bahwa dia diberikan glukosa, ya. Jadi pasien diberikan GIP. Jadi diberikan juga. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa aliran darah ke jaringan lemak subkutan itu meningkat. Misalnya kemudian aliran ke Kalimalang sehingga ke sana, ya. Jadi kalau kita makan, ini glukosanya itu meningkat, dan di sini insulin meningkat, maka aliran ke daerah subkutan itu meningkat. Apa akibatnya? Nah, kita dilihat di sini bahwa sensitivitas daripada, nah, jadi kalau kita simpulkan ini ya GIP, fisiologinya GIP itu membuka aliran, ya, di jaringan lemak yang normal, kemudian memperkuat sekresi insulin dan meningkatkan glukagon. Ya. Oke. Nah, tadi kan saya katakan bahwa sebetulnya secara alamiah sebetulnya alpha cell dan K cell dan L cell itu juga bisa meningkat sekresinya kaitannya dengan makanan-makanan tertentu. Di sini sebenarnya disebutkan virgin olive oil, capsaicin, ya. Kemudian low glycemic index beverage, soya protein, polydextrin. Jadi ini adalah makanan-makanan yang bisa meningkatkan sekresi daripada GLP-1, ya. Dan di sini kalau misalnya kita bicara mengenai lemak, karena tadi kan karbohidrat dan lemak. Lemak yang mana yang bisa meningkatkan baik? Nah, ternyata di sini adalah olive oil, ya. Dia menginduce GLP-1 lebih bagus dari butter, ya. Kemudian kalau misalnya
fatty acid-nya itu karbonnya lebih dari 12, lebih bagus daripada yang kurang dari 12. Jadi jenis-jenis asam lemak ini bisa membedakan untuk sekresi dari incretin dan efek incretin. Nah, ini penelitian Dr. Trijuli. Jadi Dr. Trijuli itu ingin melihat sebetulnya incretin pada fitofarmaka. Dalam hal ini dia menggunakan apa namanya, sambiloto ya. Ya, kalau nggak salah sambiloto ya. Oke, ya sambiloto. Jadi ini apa double blind randomized control trial ya. Subjeknya 73 dan kita lihat di sini ya, sebelum sambiloto dan setelah sambiloto ternyata ada perbedaan dari GLP-1-nya. Sedikit meningkat yang setelah pemberian sambiloto ya. Nah, tetapi memang belum ada perbedaan dari kadar insulinnya yang disekresi. Cuma paling tidak kita sudah bisa lihat bahwa GLP-1-nya itu meningkat gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita ini slide yang terakhir, waktunya masih tersisa 2 menit ya. Jadi apa sih maksudnya topik ini? Nah, karena selama ini kita memanfaatkan GLP-1 dan ya pendekat incretin GLP-1 ya, agonis. Nah, sekarang GLP kita belum pakai, terutama ya di Indonesia, nggak tahu di luar negeri mungkin sudah ya, tapi di Indonesia belum. Padahal GLP mempunyai efek yang baik, khususnya dalam menurunkan obesitas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini hasil dari penelitian publikasinya Dr. Hikmat yang melakukan istilahnya meta-analisis, systematic review dari studi-studi yang sudah ada mengenai GIP analog dan GLP-1 reseptor analog. Ya, di sini kita lihat bahwa kalau dibanding placebo, GIP itu ya meningkatkan itu lebih besar. Ya, kalau dibandingkan GLP-1 reseptor analog, ya, ini kita bisa lihat bedanya apa dibandingkan susu. Pada GLP-1 reseptor analog yang kita sudah gunakan saat ini. Ya. Dalam menurunkan gula darah begitu juga. Ya. Jadi ini ada harapan ke depannya, kalau kita kombinasi kedua-duanya, mungkin kita bisa mendapatkan efek yang lebih baik. Nah, ini mungkin tadi Dr. Trijuli menyampaikan bahwa banyak obat-obatan yang ini salah satunya yang kemungkinan ke depan itu akan banyak kita jumpai. Ya. Dan untungnya adverse event-nya ya dia tidak berbeda banyak dengan GLP-1 reseptor analog yang sudah kita kenal, dan dia tidak ada menyebabkan hipoglikemi kalau kita bandingkan ya misalnya dengan batal insulin yang kita gunakan. Mungkin itu saja karena mungkin ini nggak ada tanya jawab ya. Ya nanti boleh disampaikan melalui WA kalau masih ada pertanyaan. Tapi saya kira ini menarik, nanti tanyaannya diajukan ke Prof. Imam yang bicara setelah ini mengenai topik yang kurang lebih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.